aja, kenapa jadi kamu sih? Au. Maaf. Sakit ya? Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Sini biar aku lihat. Maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Ya, nggak apa-apa kok, Jar. Ini lukanya udah nggak terlalu kebuka sih. Tapi kok masih perih banget kamunya ya? Aku juga nggak ngerti. Padahal lukanya tuh kecil banget. Cuman kayak gini doang, tapi rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk pisau tau nggak? Banyak pisaunya tapi. Kenapa gue malah kemari ya? Rena, kamu inget gak? Kamu mulai pingsan dan gak inget apa-apa dadakan itu setelah atau sebelum kamu dapat luka ini? Bentar deh, aku ingat-ingat dulu. Kayaknya tuh... Oh, sesudah luka ini, Jar. Sesudah luka ini tuh aku sering banget ngalamin hal-hal aneh. Terus aku gak tahu ngelakuin apa. Entah, aku juga gak sadar aku hilang kendali tuh setelah luka ini. Kalau gitu aku yakin banget. Luka ini pasti ada hubungannya sama hal mistis. Coba deh. Kamu inget gak ini karena apa? Aku lupa lagi, Jar. Aku gak inget. Rena, coba kamu inget-inget deh. Pelan-pelan aja. Mungkin awal kejadian luka ini tuh karena apa? Atau karena siapa? Luna? Kalau aku cerita luka di tanganku karena Luna, pasti Fajar bakal nanya-nanya soal Luna. Dia nggak mungkin diam aja. Bisa-bisa penyamaran aku sebagai dokter putri ketahuan. Rena, kamu ingat sesuatu? Siapa yang ngelakuin ini? Dan kenapa bisa terjadi lukanya? Oh, ya ampun, Jar. Aku buru-buru banget. Yaudah, aku pergi dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Gak apa-apa, ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Ngapain coba? Jauh-jauh dateng cuman ngelihat Fajar sama Renata pegangan tangan kayak gitu. Gak jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, aduh, kayaknya gua deh yang gak jelas. Kenapa gua harus kesel ngelihat Fajar sama Renata mesra-mesraan? Enggak. Ini enggak bener. Gua enggak ada perasaan apa-apa sama Renata. Gue cuma cinta sama Luna. Kita saling mencintai dan sebentar lagi kita akan segera menikah. Semakin gue berusaha untuk melupain Renata, kenapa gue malah makin gelisah?
ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang. Revan, Mami minta maaf ya. Mami benar-benar minta maaf sama kamu. Mami terpaksa Revan ngelakuin ini. Benar-benar terpaksa Mami ngelakuin ini. Sampai tahu Mami yang nyuruh, kita bisa diusir dari rumah ini, Revan. Diusir. Dan asal kamu tahu, Revan, Mami tuh ngelakuin ini tuh demi kamu, Revan. Apa? Demi aku? Setelah aku ketangkep basah mau nipu Om Dava, Mami nampar aku dan ngusir aku. Itu yang Mami bilang bisa nolong aku. Udah lah, Mi. Mami tuh gak usah pakai nangis segala ya. Aku tuh tahu Mami tuh kayak gimana. Ingat nih, Mami tuh gak cuma nampar aku. Mami ngusir aku juga. Revan, kamu tahu Mami ngelakuin ini nggak beneran. Nggak mungkin lah Mami usir kamu dari rumah ini. Kamu tuh satu-satunya yang Mami punya, Revan. Mami cuma mau lihat masa depan kamu. Mami ngelakuin ini semua supaya kamu bisa jadi pewaris keluarga Wiratama. Nih, sorry. Aku udah gak tertarik. Aku coba cari toilet umum dulu deh, biar bisa segera ganti baju penyamaran. Renata pasti menyembunyikan sesuatu. Sikapnya aneh, nggak biasanya. Gak ada siapa-siapa. Perasaan ada yang ngikutin aku. Perasaan aku aja kali ya. Dia mau kemana ya? Ini kan kawasan wilayahnya Rumah Langit. Tapi masa Renata mau ke Rumah Langit sih? Gimana Alameda? Udah ketemu sama Rumi? Sudah, Bu. Dari 2 hari yang lalu saya sudah di sini. Dan saya juga udah nemu rumah dengan plang bidan Arumi. Ya, bener itu di situ. Sekarang tolong kasih HP kamu ke Arumi ya. Saya mau ngomong sama dia. Tapi Bu, rumahnya udah kosong. Kata warga yang saya tanyain, Arumi udah pindah ke Jakarta. Saya akan pikirkan. Tolong kasih waktu saya 1 minggu dan saya akan carikan pengacara yang terbaik untuk anak kamu Renata. Ya. Kalau Arumi tinggal di Jakarta dan Sandra niat nyari Arumi, bisa gampang banget Sandra nemuin Arumi. Aku harus duluan nemuin Arumi, tapi harus
harus cari di mana. Kenapa gue kebayang terus sama Renata ya? Mau dia sama siapa, kayak bukan urusan gue. Gak ada pengaruh apa-apa buat gue. Ya. Renata. Langit udah tahu kalau aku ini Renata. Maaf. Dokter Putri. Silakan masuk. Kok sikap Langit jadi biasa lagi? Tadi jelas banget dia manggil nama aku Renata. Sebenarnya dia tuh udah tahu belum ya aku ini Renata. Dok. Silakan masuk. Saya sudah siap di terapi hari ini. Ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Sekarang juga kamu ke ruang kerja Papa. Oke, Pak. Dokter, saya dipanggil sama papa saya sebentar. Kamu tunggu aja dulu di dalam. Enggak. Saya mau izin sholat aja, boleh? Boleh dong. Kalau mau sholat kamu bisa lurus saja, nanti mentok ke kanan. Nah di situ ada ruangan khusus buat sholat. Oke. Penyamaran aku udah lengkap. Tapi kenapa ya? Dia bisa manggil nama aku Renata. Tunggu apa lagi? Oh, ya. Ya, saya sholat dulu. Pak? Ada apa ya manggil aku? Gini, tadi Revan minta maaf secara langsung sama Papa. Papa hargain itu. Tulus nggak tuh? Curigaan banget sih lo sama gue. Ya jelas lah. Untuk semua yang udah lu lakuin. Lu itu pengen nguasain harta bokap gua. Maruk jadi orang. Udah cukup. Papa suruh kalian datang berdua, bukan untuk berantem. Langsung aja, Pak. Dokter udah nungguin aku buat terapi. Oke. Papa sadar. Kalau ada rasa iri dalam diri Revan pada saat Papa memberikan jabatan pengganti Papa dalam perusahaan. Dan ini tidak adil. Jadi Papa sudah merencanakan kalau jabatan pengganti Papa dalam perusahaan kalian bisa dapatin dengan cara bersaing secara sehat dan keluarkan hasil yang terbaik dalam perusahaan. Oke. Apapun caranya, aku akan jalani. Bagus. Tapi Revan, ingat ya, apapun hasilnya nanti, tidak ada lagi kegilaan seperti tadi pagi. Ngerti kamu? Ngerti, Om. Seharusnya aku nggak usah parno. Renata nggak akan datang lagi ke rumah ini. Secara kemarin kan dia udah diusir sama Langit. Yang penting sekarang, aku harus terus ada di dekat Langit sampai aku resmi jadi istrinya Langit. Aku nggak boleh lengah sedikit pun.
takdirnya Renata nggak akan bisa misahin aku dari langit.